Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas kelebihan ketika kalian menggunakan motor kopling sebagai motor harian nih teman-teman. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan ketika kalian menggunakan motor kopling sebagai motor harian? Nah, without any further ado, langsung aja nih kita bahas berdasarkan pengalaman pribadi saya setelah menggunakan motor kopling nih teman-teman. Untuk kelebihan yang pertama, untuk motor kopling sendiri dia sangat cocok dijadikan kendaraan saat perjalanan jauh nih teman-teman. Ya, alasan itu saya gunakan karena motor kopling ini dia performanya jauh di atas motor matic ya teman-teman. Jadi motor kopling dia lebih terasa bertenaga dan kalian bisa mengatur perpindahan gigi juga kan. Jadi untuk tenaganya dan efisiensi bahan bakar ada di tangan kalian saat perpindahan gigi nih teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang kedua nih yang saya rasakan, ya itu tadi, karena perpindahan gigi kita yang sepenuhnya yang mengendaliin nih teman-teman. Jadi kita akan bisa merasakan putaran mesin ketika kita yang menguasai proses perpindahan transmisi nih teman-teman. Ya, selanjutnya itu tadi, tenaga mesin dapat diatur melalui kendali kopling di sini ya teman-teman. Ini dia, saya tunjukin ya teman-teman. Nih, karena kalian yang sepenuhnya mengendalikan, ini untuk tenaga motornya ada sepenuhnya di tangan kalian. Jadi kalian mau kenceng-kenceng atau pelan-pelan untuk mengefisiensikan bahan bakar, itu tergantung bagaimana tangan kalian ngendaliin motornya nih teman-teman. Nah, untuk kelebihan selanjutnya ya ini saat pemindahan gigi dia lebih halus ya teman-teman. Pada motor kopling sendiri dia proses perpindahan koplingnya dapat dibuat sehalus mungkin nih teman-teman, karena motor jenis ini tidak terpaut dengan putaran dari mesin. Jadi saat pengendara akan berpindah gigi, ya pada saat itulah transmisi dilepas melalui putaran mesin cuy. Jadi dia lebih halus nih teman-teman. Selanjutnya karena kita yang mengendalikan motornya, kita bisa menguasai karena ini enggak sepenuhnya di dasari sama rem ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi kecepatan kalian bisa menggunakan engine brake nih teman-teman. Jadi kalian nggak perlu memaksimalkan penggunaan rem. Beda sama motor jenis matic ya teman-teman. Jadi sepenuhnya itu ada di bagian remnya nih teman-teman. Jadi usia rem kalau sering dipakai kan pasti ada umurnya juga. Kalau motor kopling kan karena dia ada engine brake, kalian tidak perlu memaksimalkan penggunaan pengereman saat berhenti nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut di jalan nih teman-teman, biar enak bahasnya cuy. Oke, sekarang kita lanjut bahas di jalan nih teman-teman. Nah, untuk manfaat dan kelebihan dari motor kopling itu sendiri terletak pada perawatannya yang cukup mudah dan terjangkau nih teman-teman. Bahkan untuk motor kopling manual ini lebih mudah jika dibandingkan dengan motor matic. Ya, kalau untuk motor kopling sendiri kalian cukup ganti oli dan pelumas doang secara rutin, dan itu bisa kalian lakukan sendiri di rumah nih teman-teman. Contohnya kalau oli GSX-R kan dia memakai Suzuki X-Star, dia sekitar 60 ribuan, sekitar 2 atau 3 bulan sekali. Kalau kalian ganti sendiri ya yang habis 60 ribuan doang ya. Tapi beda sih kalau kalian ngecek motornya secara langsung di bengkel resmi, mungkin untuk memeriksa semua komponen atau memperbarui kerusakan sekitar habis 200-an ribu ya teman-teman.
Beda nih sama motor Matic. Contohnya motor Beat saya, bahkan saya ngakuin kalau perawatan Suzuki GSX-R ini lebih terjangkau dibandingkan motor Honda Beat saya ya, yang 2014 itu cuy. Bahkan kalau saya servis di, aduh itu apaan tuh, ada kecelakaan cok. Sorry, kita lanjut cok, soalnya tadi ada kecelakaan. Itu ngapain ya tadi, sampai mana ya? Oh ya, untuk motor Honda Beat dia habis sekitar 300-an ribu nih teman-teman untuk setiap kali servis di Honda-nya langsung. Jadi yang bilang Suzuki mahal ya enggak juga, ini perawatan Honda Beat yang 2014 lebih mahal jika dibandingkan dengan Suzuki GSX-R 150 cuy. Karena kan untuk motor Matic dia nggak kayak atau nggak sesimpel motor kopling ya teman-teman. Banyak komponen yang harus diperiksa di motor Matic, contohnya ya ganti oli transmisi, belum lagi bagian CVT-nya yang perlu dibersihkan, serta komponen-komponen yang sulit dikerjakan sendiri nih teman-teman. Jadi saya nggak ngerti untuk ngecek motor Matic ya teman-teman. Saya lebih suka atau ya di motor kopling dia lebih simpel nih jika dibandingkan motor Matic cuy. Untuk motor Matic dia mesinnya lebih kompleks menurut saya, itu menurut pribadi saya ya teman-teman. Jika dibandingkan sama motor kopling ya saya lebih prefer ngerjain motor kopling sendiri di rumah, soalnya menurut saya itu lebih simple cuy. Oke, sekarang kita beralih ke kekurangan motor kopling nih teman-teman. Untuk kekurangan yang pertama terletak pada pengoperasian motor ini yang cukup sulit, apalagi pas di awal-awal ya teman-teman. Bahkan saya yang pakai motor ini awal-awal belajar tuh mengalami kesulitan. Contohnya kayak mati di jalan atau motornya lompat cuk. Karena pada saat penyesuaian penarikan kopling dan gas itu cukup sulit ya, apalagi kalau kalian baru belajar cuy. Tapi lambat laun ya kalian bisa beradaptasi dan terbiasa nih teman-teman. Ya awal-awalnya doang sih yang sulit. Kalau kalian udah tahu, kalian pasti bakalan udah terbiasa nih teman-teman. Untuk kekurangan yang kedua adalah motor ini membuat badan kalian cepat lelah atau capek nih teman-teman. Apalagi di bagian sebelah kiri, bagian tuas kopling. Jadi ya kalau kalian pakai motor kopling siap-siap aja ngerasain pegel ya. Pas pegelnya itu kalau nemu jalanan macet. Jadi ya siap-siap aja kalian ngalamin pegel. Tapi kalau udah terbiasa nih ya, ini rasa capek yang kalian rasakan itu udah nggak ada nih. Contohnya kayak saya ini, saya pakai macet-macetan tapi alhamdulillah ini saya nggak pernah ngerasain pegel lagi di bagian tangan kiri cuy. Untuk kekurangan selanjutnya adalah kondisi kopling yang harus selalu diperhatikan. Contohnya nih kopling ini bisa aus atau kabel koplingnya bisa putus di jalan cuy. Jadi kalian harus memperhatikan bagian itu. Dan kekurangan selanjutnya ini memerlukan bakat khusus ya teman-teman. Jadi dalam pengoperasiannya kalian memerlukan kemampuan yang tepat dalam mengakselerasikan antara tuas kopling dan kaki untuk memasukkan persneling nih teman-teman. Ya, jadi itu saja sih kelebihan dan kekurangan motor kopling dari saya. Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan yang paling utama subscribe channel ini. Sekian, I'll see you in the next video. Satu manfaat yang kelupaan nih teman-teman dari motor kopling. Nah, tanpa alat ini kalian udah bisa ngandelin kopling nih teman-teman. Jadi sekalian hitung-hitung fitness kan tanpa pakai alat hand grip kayak gini.